Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Falepi, dosen program studi ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video PDD UKT-TPT bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan, dengan memperhatikan proses DIA yang merupakan akronim dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini disajikan di semester 5 bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa dalam menjelaskan serta menganalisis pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bidang pemerintahan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa dalam menguasai konsep teoritis teknologi informasi, terutama dalam bidang pemerintahan, menguasai konsep teoritis e-government, dan memahami berbagai bentuk inovasi, aplikasi, dan tools e-government di berbagai negara. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengertian, konsep, jenis-jenis, dan ruang lingkup teknologi informasi pemerintahan. Yang kedua, mahasiswa memahami paradigma pemerintahan dari masa ke masa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis paradigma pemerintahan yang berbeda-beda. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengertian, konsep, jenis-jenis, dan ruang lingkup electronic government. Yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dimensi dan relasi dalam electronic government dan kebijakan electronic government oleh pemerintah Indonesia. Yang keenam, mahasiswa mampu mengalokasikan elemen-elemen sukses dari electronic government. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis dan membedakan inovasi, aplikasi, tools electronic government dari beberapa negara lain dan dikaji dengan yang ada di negara Indonesia. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu definisi, teori, teknologi informasi pemerintahan. Yang kedua, paradigma pemerintahan dari masa ke masa. Yang ketiga, teori, definisi, ruang lingkup dari electronic government. Yang keempat, dimensi dan relasi electronic government. Yang kelima, elemen-elemen dalam electronic government. Dan yang keenam, bentuk inovasi, aplikasi, dan tools dari berbagai negara. Adapun mekanisme pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu dalam bentuk kuliah, ceramah, diskusi, dan responsi. Dengan metode teacher-centered learning, student-centered learning, collaborative learning, dan cooperative learning. Di dalam video ini, saya akan menyajikan pertemuan ketiga, di mana di pertemuan ketiga ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perubahan paradigma pemerintahan. Adapun materi pokok atau bahan kajian di dalam pertemuan ini yaitu perubahan paradigma pemerintahan. Yang pertama, Old Public Administration. Yang kedua, New Public Management. Yang ketiga, New Public Service. Dan yang keempat, New Public Governance. Di dalam pertemuan perkuliahan ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Tahap pertama yaitu salam pembuka dan doa bersama. Yang kedua, mengulas kembali materi di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari bersama dalam pertemuan perkuliahan ini. Dan yang keempat, menyampaikan uraian kemampuan khusus yang ingin dicapai melalui pertemuan atau perkuliahan. Kemudian tahap selanjutnya, yaitu tahap utama, menjelaskan materi pokok atau bahan kajian mengenai perubahan paradigma pemerintahan dari Old Public Administration, New Public Management, New Public Service, dan New Public Governance. Kemudian tahap terakhir yang dilakukan dalam pertemuan perkuliahan ini, mereview materi pokok atau bahan kajian yang telah disampaikan, kemudian membagikan soft file, materi bahan ajar atau bahan kajian yang telah disampaikan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Adapun asesmen dalam mata kuliah ini menggunakan metode rubrik penilaian yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, membuat ringkasan buku maupun jurnal.
dengan menilai atau memperhatikan aspek penilaian, yaitu ketepatan dalam menemukan ide pokok atau substansi, kemudian kejelasan dalam menyajikan pengetahuan penting yang terdapat dalam buku atau jurnal yang menjadi bahan bacaan, kemudian keterampilan penulisan, tujuan penyampaian pesan, dan kerapian penggunaan tata bahasa dan juga pengetikan. Selanjutnya, rubrik penilaian dalam menyusun makalah dengan menilai atau memperhatikan aspek penilaian. Yang pertama, sistematika penulisan, kemudian yang kedua, teknik penulisan, yang ketiga, kelengkapan konsep, dan yang keempat, kedalaman analisa. Berikutnya, rubrik penilaian presentasi makalah dengan menilai atau memperhatikan aspek penilaian. Yang pertama, organisasi, yang kedua, isi, yang ketiga, kemampuan argumentasi, yang keempat, gaya presentasi, kemudian yang kelima, penggunaan media. Kemudian selanjutnya, rubrik penilaian presentasi lisan dengan menilai atau memperhatikan aspek penilaian. Yang pertama, kemampuan komunikasi, yang kedua, penguasaan materi, kemudian yang ketiga, kemampuan menghadapi pertanyaan. Selanjutnya yang keempat, penggunaan alat peraga presentasi, dan yang kelima, ketepatan dalam menyelesaikan masalah. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Semoga video ini memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Alhamdulillah pada hari ini kita di mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan RPS dari mata kuliah ini, dan saya juga sudah membagikan dan memberikan link ya untuk Anda mendownload RPS dan melihat bagaimana mekanisme perkuliahan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16 di mata kuliah ini. Baik, sebelum kita memasuki materi, ada bagusnya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Izin siapa yang mau memimpin berdoa? Oke, baik. Terima kasih, Mulis. Silakan dipimpin. Baik teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mulis sudah memimpin doa pada pertemuan hari ini. Kita akan masuk di sebelumnya mungkin teman-teman bisa mengecek dulu handphonenya untuk absensi di aplikasi STAR. Mungkin kita beri waktu sekitar 1 menit. Silakan untuk dicek, buka aplikasi STAR Anda. Baik teman-teman, sudah mengisi STAR-nya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam materi. Kita akan membahas terkait dengan model administratif yang melatar belakangi proses administrasi di Indonesia sendiri, seperti itu ya. Yang pertama itu ada yang namanya Old Public Administration. Ini bahasa kerennya kalau sekarang OPA. Tapi ini bukan OPA Korea seperti itu ya. Tapi ini merujuk kepada model klasik administrasi publik terkait dengan birokrasi pemerintahan. Nah, yang melatar belakangi paradigma All Public Administration ini sendiri adalah sebagai respon terhadap kebutuhan pemerintahan yang efisien dan terstruktur dalam era industrialisasi. Nah, model pemerintahan seperti ini mungkin sering kita lihat kalau dalam instansi perusahaan. Mereka sangat menjunjung tinggi terkait dengan hierarki seperti formalitas, kemudian efisiensi administratif. Jadi konsep ini sangat-sangat dipengaruhi oleh teori dari Max Weber dan Woodrow Wilson. Jadi mereka menekankan pemisahan administrasi dan politik, di mana di Indonesia sendiri pada tahun 1800 sampai 1945 OPA ini kita singkat OPA saja ya, karena panjang sekali dan agak belibet, All Public Administration gitu. Kita singkat OPA saja.
Jadi OPA ini menjadi sistem pemerintahan fondasi dari zaman penjajahan pada saat Belanda menguasai Indonesia sekitar tahun 1800 sampai 1945. Kemudian berlanjut hingga ke awal kemerdekaan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kontrol pemerintahan pusat yang ketat atas wilayah yang luas. Indonesia sendiri kan memang sangat luas seperti itu ya, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya dalam hal ini pentingnya koordinasi menjaga teritorial itu sangat diperlukan, karena kalau kita mengingat sejarah, banyak kelompok-kelompok resistensi yang berjuang pada saat itu untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam model administratif seperti ini, partisipasi aktif masyarakat itu tidak dilibatkan. Jadi murni ini kebijakannya top down seperti itu. Jadi dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah atau yang ada di bawahnya, semuanya bersifat satu komando. Nah, OPA ini mulai dinilai tidak memadai untuk menjembatani atau dalam era pemerintahan modern sekarang, karena terlalu saklek seperti itu ya. Kemudian pemerintahan sekarang itu arahnya adalah dinamis dan kompleks seperti itu, sehingga banyak nanti akan memicu akhirnya beberapa paradigma baru yang akan menjadi salah satu pembahasan kita setelah ini. Jadi OPA ini adalah awal dari model administratif terkait dengan bagaimana mekanisme pemerintahan pada saat itu. Dalam OPA memiliki prinsip utama. Yang pertama itu hierarki monokratik, yaitu yang kita sebut sebagai kebijakan top down itu tadi ya. Jadi kontrol itu full dari atas sampai ke bawah. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan, mereka menggunakan atau paradigma ini menggunakan aturan dan prosedural secara tertulis. Jadi SOP itu sangat dijunjung tinggi seperti itu. Jadi aturan. Kemudian kurang lebih dalam pemerintahan juga kita bisa melihat hal seperti ini. Dalam struktur pemerintahan, entah itu di instansi daerah maupun pusat, semuanya menggunakan metode atau birokrasi klasik seperti ini. Dan ini masih bisa kita lihat hingga saat ini. Yang kedua, pegawai negeri sebagai pelaksana kebijakan tanpa intervensi politik, karena sifat yang top down itu tadi, jadi satu arahan, tidak ada intervensi selain dari komando dari atas. Kemudian penekanan pada stabilitas, kontinuitas, dan pengendalian internal. Ini tidak usah jauh-jauh contohnya, Indonesia seperti ini dalam birokrasi pemerintahannya. Contoh salah satunya adalah misalnya dalam hal terkecil penggunaan baju dinas. Misalnya Senin itu harus hitam putih, kemudian Selasa, semua sampai dengan hal terkecil itu semua diatur oleh instansi seperti itu, mulai dari penggunaan baju, tema, dan yang lain-lain itu diatur. Nah, jadi OPA sendiri menekankan terkait dengan stabilitas, aturan, dan akuntabilitas. Kelemahan dari OPA ini, yang pertama fleksibilitas, karena saklek sekali. Jadi tidak ada ruang bagi pegawai untuk mengembangkan kreativitas diri. Ya. Harus sesuai dengan SOP aturan, kemudian lambat dalam beradaptasi dengan perubahan. Makanya tidak cocok ketika OPA ini mungkin di saat sekarang itu diintegrasikan, terutama di era digitalisasi seperti ini, di mana semua hal menuntut akses yang lebih cepat. Nah, selanjutnya kita masuk di model berikutnya, pengembangan dari OPA sendiri. New Public Management atau kita singkat saja NPM, yang muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap kritik terhadap kelemahan Old Public Administration. Kemudian karena OPA sendiri dinilai terlalu birokratis dan tidak efisien, di tengah tekanan global, ya, kemudian krisis ekonomi, tuntutan masyarakat untuk pelayanan publik yang lebih responsif, pemerintah di banyak negara itu mulai mengadopsi model New Public Management ini.
Karena tujuannya yang pertama, mereka mengadopsi ini terkait dengan fokusnya pada efisiensi, transparansi, dan orientasi sipil sebagai customer itu tadi. Di Indonesia, transisi dari OPA ke NPM dipicu oleh krisis ekonomi 97 sampai tahun 98. Dan tuntutan pasca Orde Baru di era reformasi. Di era reformasi sendiri, pemerintah mulai mendorong desentralisasi, dimunculkannya atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 99 dengan memperkenalkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Kemudian NPM sendiri menjadi landasan untuk merombak birokrasi yang sebelumnya sangat sentralistik dan hierarkis menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada output seperti itu. Nah, NPM sendiri itu paradigma pemerintahan yang mengutamakan efisiensi, hasil, dan akuntabilitas dengan mengadopsi prinsip manajemen sektor swasta. Karakteristik utamanya yang pertama, pendekatan dari sisi manajerial, fokus pada pencapaian target kuanti dan kuali, misalnya peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Nah, pemerintah kita memang sering melakukan survei indeks kepuasan masyarakat, entah itu terhadap suatu program ataupun juga terhadap basis suara seperti itu ya. Ketika kalau dalam konteks pemilu saja, mungkin setahun sebelumnya atau setengah tahun sebelumnya, sebelum pilkada dimulai atau pemilu dimulai, itu sudah ada namanya lembaga-lembaga survei yang mendata seperti itu. Bahkan terkait dengan program pun juga ada yang namanya indeks kepuasan dari masyarakat. Contoh kecil relatif, kalau teman-teman pernah berurusan di kecamatan atau di kelurahan, pasti teman-teman akan melihat SOP yang ada di kelurahan terkait dengan apa yang mau teman-teman urus. Walaupun sekarang udah serba digital, tapi sebelum digitalisasi, semua instansi daerah yang paling kecil yang masyarakat bisa bersentuhan itu kan kelurahan, RT, dan kelurahan. Kalau di kelurahan semua SOP itu biasanya ditulis di belakang customer service mereka tuh yang berurusan di depan, pegawai-pegawai yang melayani pelayanan publik yang buka dari jam 8 sampai jam 4 sore seperti itu ya. Entah itu KTP, surat kematian, surat nikah, keterangan miskin, dan yang lain-lain, semua ada SOP-nya. Semua terlihat di dalam SOP yang dibuat oleh kelurahan, jelas kapan harinya, jamnya berapa, waktu pengerjaannya kapan, itu semua clear. Apalagi sekarang sudah dengan sistem digitalisasi, ada yang namanya Smart RT ya. Ini juga membantu proses percepatan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, model berikutnya yaitu Neo Public Service, di mana Neo Public Service sendiri muncul sebagai kritik dan penyempurnaan terhadap kelemahan dari Neo Public Management yang mungkin dinilai terlalu fokus pada efisiensi dan hasil material, sehingga ini mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan partisipasi publik. Nah, pada akhir abad ke-20, para ahli seperti Robert B. Den Hart dan Janet V. Den Hart mengembangkan New Public Service sebagai paradigma alternatif yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. NPS menekankan bahwa tujuan pemerintahan bukan hanya mencapai target ekonomi, tetapi juga membangun hubungan kolaboratif dengan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Di mana karakteristiknya yang pertama, pelayanan publik itu sebagai prioritas, di mana tujuan utamanya pemerintahan adalah memenuhi kebutuhan warga, bukan hanya mencapai efisiensi administratif. Sebagai contoh, salah satunya itu adalah IKTP. Walaupun IKTP ini juga banyak polemik seperti itu ya. Kita tahu bahwa di program IKTP sendiri terdapat celah-celah yang saat ini ada kasus korupsinya seperti itu. Masih ya, terkait dengan hal ini mungkin pemerintah masih berbenah untuk program-program selanjutnya agar celah-celah yang seperti itu bisa diminimalisir.
dan tentunya akan lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat. Toh sampai sekarang kita juga punya KTP, tapi ketika kita berurusan administratif, KTP-nya harus difotokopi. Padahal secara big data pemerintah sudah punya tuh data kita seperti itu ya, data kita di database mereka, sehingga ketika kita scan atau kita tag, mungkin teman-teman bisa ngetek tuh di NFC KTP-nya teman-teman, itu kebaca KTP itu karena ada chipnya di dalam. Jadi sebenarnya pemerintah kita udah ready nih. Mungkin kemudian kalau dalam sektor keuangan sendiri, di NPS sendiri ada yang namanya sistem e-budgeting. Kemudian hampir rata-rata instansi sekarang itu menggunakan sistem e-budgeting agar untuk pelaporan transparansi dana agar bisa langsung dikontrol oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, kemudian di NPS sendiri itu sudah mulai ada yang namanya kolaborasi antara pemerintah swasta dan juga organisasi masyarakat sipil. Nah, sebagai pemerintah, kemudian swasta, kemudian masyarakat sipil bekerjasama dalam mitigasi bencana. Yang pertama, kalau saya contohkan dari Samarinda sendiri ya, ada di Disdamkar Kota Samarinda seperti itu. Kemudian organisasi swastanya adalah Balakarcana yang membantu Disdamkar dalam penanganan pemadaman kebakaran. Kemudian dari organisasi masyarakat sipilnya ada relawan. Nah, 3 komponen ini bekerja sama dalam hal ini untuk sama-sama dalam satu tujuan, yaitu mitigasi bencana. Tidak hanya dalam proses pemadaman kebakaran saja, tapi juga dalam bencana-bencana alam yang lain. Dan ini dilanjutkan dengan instansi-instansi yang lain, akhirnya seperti Basarnas, BPBD, seperti itu ya. Mereka juga menjalin kerjasama dengan swasta dan juga organisasi masyarakat sipil. Karena apa? Menurut pandangan mereka bahwa titik terdekat itu adalah masyarakat. Titik terdekat dari bencana alam, kemudian bencana kebakaran yang terjadi, yang paling terdekat adalah masyarakat. Sehingga ketika ada organisasi masyarakat, dalam hal ini relawan pemadam kebakaran seperti atau relawan sosial, maka mitigasi bencana bisa cepat dan bisa diatasi secara efisien, lebih cepat. Karena kalau kita lihat dari titik-titik posko yang ada, entah itu pemadam kebakaran atau BPBD ataupun Basarnas, perlu waktu untuk menuju ke TKP. Nah, tapi ketika ada yang namanya organisasi masyarakat sipil seperti relawan, maka organisasi itulah yang duluan membackup kejadian itu di TKP seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke model New Public Governance atau kita singkat NPG. Bahasa di Inggris kan NPG. Di mana NPG ini sendiri adalah model pemerintahan atau badan pemerintahan yang menempatkan kolaborasi multi aktor, transparansi dan inovasi teknologi sebagai pilar utama. Nah, karakteristik utamanya adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat sipil dan organisasi internasional bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan publik. Oke, untuk terkait dengan materi model birokrasi pemerintahan sudah sampai di New Public Governance. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan, saya Faiza. Ini ada saya sedikit pertanyaan Bapak. Setelah melihat penjelasan dari Bapak, kan saya ingin bertanya Pak, apakah NPG ini sudah diterapkan di birokrasi di Indonesia, di birokrasi di pemerintahan Indonesia itu sendiri, dan apakah sudah berjalan dengan baik? Kemudian di birokrasi kita sendiri ini Bapak, antara NPG dan NPS itu tuh lebih banyak mana sih Bapak yang diterapkan? Seperti itu aja Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iza atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ya baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya.
Jadi saya ingin bertanya terkait New Public Governance, bagaimana implementasi New Public Governance di Kota Samarinda? Itu saja. Ya, terima kasih Muklis atas pertanyaannya. Beri aplaus dulu untuk masing-masing penanya ya. Oke, baik, terkait dengan pertanyaan dari Faiza dan juga pertanyaan dari Muklis. Faiza menanyakan terkait dengan implementasi NPG, NPS seperti itu ya. Apakah implementasinya di Indonesia ada, kemudian dari Muklis sendiri lebih kepada lokal di Kota Samarinda sendiri. Kalau saya mungkin ke Muklis sebut dulu karena di Kota Samarinda sendiri kalau terkait dengan implementasi NPG itu dimulai dari digitalisasi terkait dengan pelayanan administratif. Salah satu bentuk serius pemerintah itu adalah membuka mall pelayanan publik, kemudian membuka program Samarinda Center yang kemudian sekarang menjadi Samagov seperti itu ya. Dan di dalam aplikasi tersebut ada fitur-fitur, salah satunya yaitu ada kelurahan, ada RT, smart RT, semua penduduk masyarakat itu bisa mengakses layanan administratif dari aplikasi tersebut. Nah, ini salah satu bentuk dukungan pemerintah kota ya terhadap percepatan akselerasi digitalisasi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan publik secara cepat dan efisien. Nah, termasuk program SDGs ya, yang di Kota Samarinda sendiri itu konsen terhadap pemberdayaan masyarakat, kemudian juga pemberdayaan lingkungan itu diimplementasikan oleh pemerintah Kota Samarinda dalam bentuk program namanya Probebaya. Mekanisme program Probebaya ini juga tentunya juga diambil kemudian beradaptasi dari program-program lain yang menjadi percontohan, entah itu dari luar Kota Samarinda atau dari luar Indonesia sendiri. Setahu saya yang mengambil metode-metode atau model-model program yang ada di luar kemudian diimplementasikan di negara. Semoga itu bisa menjawab pertanyaannya ya. Nah, nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya, tapi sebelum saya akhiri pertemuan pada hari ini, saya mau kasih tugas untuk teman-teman. Yang pertama adalah mereview terkait dengan pertemuan hari ini. Kemudian yang kedua adalah mencari jurnal yang berhubungan, setidaknya satu orang ada 2 seperti ya, terkait dengan mata kuliah teknologi informasi pemerintahan. Jurnal saya juga ada. Cari aja di Google Scholar seperti itu. Ketik aja Muhammad Reza Valepi di Google, ada di situ eksistensi birokrasi 4.0. Nah, seperti itu. Itu masuk tuh di dalam tapi itu nggak boleh jadi di review karena sudah kasih kata kuncinya, dicari yang lain. Oke. Pertemuan berikutnya nanti kita akan review jurnal dari teman-teman yang lain dan juga akan memaparkan dan kita diskusikan seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, saya ingin salah satu juga mungkin Muklis lagi ya untuk memimpin doa untuk pada sore hari ini. Silakan Muklis. Ya, baik teman-teman semua, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Muklis sudah memimpin doa pada akhir pertemuan pada hari ini. Sampai ketemu kita di pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga. Jangan lupa tugasnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.